Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bimiqdarihi al-azimi, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada malam ini Allah berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kesempatan bisa bermuajahah, kumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka rutinitas kita setiap pengajian 1 minggu sekali pada malam Senin. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini salah satu bentuk bukti kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah yang telah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengisi waktu ini dari maghrib ke isya, mari kita mendengarkan sebuah hadis dari baginda Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, walaupun dengan lafaz yang berbeda tapi makna yang sama. Mudah-mudahan ini sebagai persiapan kita, sebagai perenungan kita, agar kita melihat sekarang apa yang kita kerjakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yaumal qiyamah hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Ada 4 pertanyaan nanti pada hari kiamat, yang mana kaki kita, kedua kaki kita, dia tidak akan bergerak kemana-mana kecuali kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini akan ditanya pada hari kiamat. Lalu masing-masing akan menjawab 4 pertanyaan ini sesuai dengan apa yang pernah mereka kerjakan sewaktu di dunia. Pertanyaan pertama, an umrihi fima afnahu. Allah tanya umur kita, kita habiskan untuk apa? Jadi kita di dunia ini sekarang masih kita diberikan kesempatan, masih hidup kita. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, nanti menghidupkan lagi kita dihidupkan lagi. Nah, jatah umur kita yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia ini, kita habiskan untuk apa? Umur kita umpamanya 65 tahun dikurangi 15 berapa jamaah? 65, 50 tahun. Jadi 15 tahun itu dikasih kita diskon dulu, artinya tidak ditanya, karena kita waktu balik itu rata-rata 15 tahun, baru di sana akan dibebani kita hukum syar'i. Ya, baru dicatat pahala dosa setelah kita balik. Nah, jadi umur kita 65 tahun dikurang 15, nah tersisa tinggal 50 tahun. 50 tahun ini lagi kita akan dicatat oleh Allah pahala kita jikalau kita dalam keadaan berakal. Nah, kalau kita tidur berakal apa tidak jamaah? Ada orang tidur terbangun, dia mukul temannya tapi tanpa kesadaran, di penjara orang itu. Dia tidak di penjara, bersalah orang itu tidak. Baik, kalau gitu dikurangi tidurnya.
Kalau mengambil jamnya Imam Al-Ghazali mengatur kita dalam tidur itu, sehari semalam itu kita jatahkan waktu istirahat kita 8 jam. Jadi 24 bagi 3 bagi 8, 3. Artinya sepertiga dalam hari itu ada jatah kita untuk istirahat. 8 jam jamaah. Jadi 50 dibagi 3 berapa jamaah? Kurang lebih 20-an, kurang 20. Jadi sekitar 19 tahunan kita tidur aja, tidak dihitung. Nah sisanya dihisap kita nanti. Nah, oleh sebab itu beruntung orang-orang yang menyempatkan waktunya di dunia ini, dia bagi waktunya. Karena nanti ditanya oleh Allah, ngapain aja waktu kita di dunia, dikasih umur panjang, dikasih umur pendek. Makanya khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluh. Beruntung atau sebaik-baik manusia adalah diberikan panjang umur, umurnya panjang, amalannya baik. Wa syarrun nas, dan sejelek manusia, mafhum mukhalafahnya artinya sebaliknya, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Diberikan umur panjang, jahat amalannya. Nah ini jamaah perlu kita sebagai perenungan ini. Akan terjadi, itu wajib. Mari kita jadikan umur kita ini pertama, jaga hubungan kita, hubungan baik kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaga hubungan kita sesama manusia. Begitu juga kita jaga diri kita, hubungan kita kepada Allah. Mari kita perhatikan ibadah kita, kita perbaiki sholat kita, karena hubungan kita kepada Allah ada hak-haknya Allah. Kita diperintahkan oleh Allah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah merintahkan kita berbuat baik dan berbuat adil dan berbuat baik. Jangan kita melalaikan di antara 3 ini. Ndak laun hubungan ta kepada Allah bagus, jamaah sembahyang ta, wirid ta, tahajud ta, i'tikaf kita, tapi kita jahat sama saudara kita, akhlak kita rusak di depan saudara-saudara kita. Nah itu juga bermasalah jamaah. Ya, baik hubungan kita kepada Allah, tapi tidak bagus hubungan kita sesama manusia, nanti bermasalah di akhirat, nanti saling tuntut kita nanti. Meninggal dunia dalam meninggalkan masalah, tidak sempat bermaaf-maafan, tidak sempat bertaubat, jadi masalah. Atau sebaliknya, bagus hubungan kita sama manusia, masyarakat kita, ternama kita, gotong royong kita, menjenguk orang sakit, perhatian kita, kita bantu dia. Tapi kita melalaikan ibadah kita kepada Allah, tidak temilih sembahyang, juga akan bermasalah nanti. Kita dihitung orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita meninggal dunia tidak sempat bertaubat, beristighfar, maka Allah akan menempatkan perjalanan kita, kalau kita maksiat, neraka disediakan bagi orang yang ingkar. Jadi harus ada balancing, katanya ada balance, ada keseimbangan jamaah. Itu cara kita untuk mengatur umur kita ini. Jadi ada waktu kita untuk Allah, ada waktu kita untuk saudara-saudara kita, dan untuk diri kita sendiri juga jangan kita lalaikan diri kita sendiri. Ya. Kenapa? Karena kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga diri kita dari masuk neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Artinya apa? Jangan nanti ibadah kita kepada Allah luar biasa, hubungan kita sama manusia hebat, tapi kita tidak memperhatikan diri kita, ya, tidak menjaga diri kita. Bagaimana cara kita tidak menjaga diri kita? Selalu kita melakukan maksiat, selalu kita mengotori jiwa kita. Makanya bagaimana cara kita menjaga diri kita? Perbanyak istighfar, perbanyak taubat, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha
wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya, sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Tuh. Nah, paham niki jamaah? Jadi yang pertama, kita akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat tentang umur kita selama di dunia ngapain aja. Oleh sebab itu mari kita bagi waktu kita. Ada waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ibadah kita kepada Allah. Ada waktu kita, muamalah kita sama manusia, hablum minan nas, sama orang tua kita, sama istri kita, sama mertua kita, sama saudara-saudari kita, anak-anak kita, tetangga kerabat kita, tetangga kita, masyarakat kita. Itu harus diperhatikan. Hubungan baik kita sama orang tua kita harus diperhatikan, karena masalah hablum minan nas. Ya, jangan masyarakat kita baik, keluarga kita tidak baik. Harus dari sekarang mari kita perbaiki diri kita, jaga. Ya, kita perhatikan sekarang apa yang kurang. Mari kita lengkapi kekurangan kita. Yang kedua, kita tidak terlepas dari pertanyaan yang kedua ini. Salah satu yang daripada yang empat, wa ilmihi wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmu yang Allah berikan kepada kita, apa yang kita kerjakan dengan ilmu itu. Makanya orang yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu itu adalah amanah, wajib disampaikan. Nah, sekarang ditanya kepada kita, ilmu yang kita miliki itu kita gunakan untuk apa? Kalau kita gunakan untuk mengajak orang dalam kebaikan, mengajak orang dalam beribadah, mengajarkan orang membaca Al-Fatihah sehingga dia bisa baca Al-Fatihah, dia bisa sholat, itu ilmu. Alangkah sedihnya nanti ditanya di hari kiamat, ilmu yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan untuk kepentingan diri kita, memprovokator si A, si B, memecah belah barisan. Kemudian ilmu ini digunakan sesuatu bukan karena Allah. Itu akan bermasalah nanti. Nah, jadi ilmu yang Allah berikan kepada kita, kan Allah memiliki sifat berilmu, Allah maha berilmu, kita juga berilmu. Ilmu yang kita miliki ini adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu datang dari Allah, sebuah amanah yang Allah berikan kepada kita. Nah, sila lam mengenuja adik tagunang ilmu ta niki le pengajian mau itu ilmu niki dengan Allah Subhanahu wa taala, ilmu dari Allah, Allah memberikan kita. Oleh sebab itu sila tak amalang lemano ada sampeang le sementon jarinta, oh mau ta pengajian baru le masih nanggung arah 4 pertanyaan le akhirat jemaah kelangan mungkin sila tapada persiapan suaniki. Nah, itu juga ilmu itu. Dan ilmu ini termasuk amal jariah, walaupun kita meninggal dunia. Wa ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat itu akan mengalir jamaah. Makanya mudah-mudahan Allah membalas kebaikan orang yang telah mengajar kita Iqra dulu masih kecil, mengajarkan kita alif bata masih kecil, sehingga kita sekarang bisa membaca Al-Quran. Bersyukur kepada guru-guru yang telah mendidik kita dari awal, ya, sehingga kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makanya guru yang hakikat itu adalah, kata ulama, guru yang mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu guru yang hakikat, itu guru yang sebenarnya itu. Ya, digaris bawahi. Seorang guru yang hakikat itu adalah guru yang mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita menemukan guru seperti itu, bersabarlah sama mereka. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka zinatal hayatid dunya. Jadi bersabarlah kita bersama orang-orang yang selalu mengajak kita mendekatkan diri kepada Allah di siang hari maupun di malam hari. Jangan kita palingkan diri kita dari kemewahan kehidupan dunia. Wattaba' hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya.
Tuh jamaah. Jadi ilmu itu jangan diremehkan, ya. Jangan diremehkan ilmu itu, karena ilmu ini salah satu saham akhirat itu. Bukan saham yang kita tabung di bank saja buat anak cucu kita. Walaupun kita meninggal dunia, mereka bisa belanja. Kita juga begitu, tabungkan diri kita untuk saham akhirat kita. Ajarta dengan ngaji Quran, ajarta dengan sembahyang, ajarta dengan tata cara wudu yang benar. Oh, luar biasa niki jamaah. Jadi bau tuh jual, dari bau tuh beli skep yang benar niki jamaah. Makanya kalau kita memiliki ilmu, mari kita amalkan karena Allah. Sebagaimana perjalanannya para nabi dan rasul, wa ma kana alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala Allah. Kalau kita mengamalkan ilmu kita, jangan kita berharap mau digaji, jangan berharap kita untuk uang dunia, ya. Karena para nabi dan rasul itu mereka berdakwah, menyebarkan ilmunya, dia tidak pernah berharap upah dari umatnya, tidak pernah. Mereka para nabi dan rasul mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudahan kita termasuk orang berilmu niki. Karena orang-orang berilmu itu adalah habibullah. Orang berilmu itu kekasih Allah. Wal jahlu wal jahilu aduwullah. Kata guru kami Al-Habib Al-Aidrus mengatakan, al jahilu aduwullah. Orang bodoh itu musuh Allah itu. Yang tidak pernah mau mengaji ilmu agama, bodoh dia, jauh dari syariat, musuh Allah. Kenapa musuh Allah? Dia tidak tahu mana haram, mana halal. Dia tidak tahu ini najis apa tidak. Ya, mengikuti hawa nafsu syaitan, hawa nafsunya sama syaitan, pantas dijuluki, diberi gelar aduwullah. Kemudian dia tahu ibadah dan tahu dia memilih ibadah, sehingga ibadahnya itu sia-sia. Ruku sujud setiap hari di masjid, tapi hatinya kotor. Apa? Riya dia. Kasihan, tidak pernah menuntut ilmu apa itu riya, apa itu ikhlas, dia tidak tahu. Cuma menarak dengan baju sembahyang, menarak dengan diburung sembahyang. Itu makanya disebut aduwullah, musuh Allah itu. Kun aliman, kata Nabi, jadilah orang yang berilmu pengetahuan. Au muta'alliman, atau jadilah penuntut ilmu. Au mustami'an, tidak sempat jadi ulama, tidak sempat jadi santri, tidak sempat menuntut ilmu. Au mustami'an, ya jadi pendengar aja. Dari rumah mendengarkan ceramah, dari Facebook juga ada ceramah-ceramah, atau di mana pengajian kita tidak sempat menghadirinya, paling tidak kita mendengarkan pengajian itu. Karena masing-masing memiliki kesibukan, mungkin tidak sempat. Kalau gitu kata Nabi, jadi orang pendengar. Tidak sempat jadi ulama, tidak sempat menjadi menuntut ilmu, tidak sempat mendengar karena sibuk lagi urusan dunia. Masih kita diberikan toleransi, ada alasan kita untuk mendapatkan pahala. Au muhibban, jadilah orang yang mencintai ilmu. Ada anak santri pergi sekolah, beliin kitab, kasih dia uang kosnya, ikut nyumbang dalam perbaikan, dalam fi sabilillah, dalam ilmu. Itu juga termasuk bagian daripada kita orang yang cinta kepada ilmu. Ada alasan kita nanti dimasukkan ke dalam surga. Makanya memberikan sangu tiba bijan jari ente sendiri ngebayang nafkah untuk sangguna sekolah niki beli pahala ente jamaah. Nanti pelit-pelit, nanti perekengan. Allah Maha Kaya. Apalagi ada anak santri yang pergi tahfidzul Quran, ya. Mudahkan urusannya, mudahkan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman saharallahu lahu tariqan min turuqil jannah. Barang siapa mempermudah perjalanan orang mencari ilmu, menuntut ilmu, Allah mudahkan perjalanannya menuju ke surga. Tuh. Wala takun khamisan, jangan menjadi orang yang kelima. Tidak ada niatnya jadi ulama, orang alim, tidak ada niatnya menuntut ilmu, tidak ada niatnya mendengar pengajian. Begitu juga enggak mau dia, benci bahkan sama ulama, benci sama majelis ta'lim, benci sama orang ngaji. Oh, celaka kita kalau begitu. Nah,
Oleh sebab itu ingat, ilmu nanti Allah akan tanya kepada kita tentang ilmu kita, kemana kita amalkan. Itu yang kedua jamaah, perlu kepada perhatian niki. Kemudian yang ketiga, akan ditanya nanti pada hari kiamat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqahu. Harta benda kita akan ditanya oleh Allah, dari mana kita dapatkan, kemana kita nafkahkan, kemana kita belanjakan. Tuh. Harta ini jamaah julumudi dengan deketuan. Ya, dari mana kau dapatkan, kemana kau belanjakan. Beruntung orang yang mencari nafkah dengan cara yang halal, lalu dia nafkahkan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang meninggal dunia nanti jamaah, Allah sebutkan dalam surat Al-Munafiqun, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tunu tak tanya sal jamaah, laula sekiranya tuh, ya sekiranya kalau bisa ya Allah, laula akhartani, engkau undurkan ajal saya, ila ajalin qarib. Tuh, kita mendekati ajal kita, tahu sekarang ajal kita di sana, baru kita menyesal. Yang kelihatan ternyata jamaah sedekah, sedekah harta benda yang kita keluarkan, yang akan kita keluarkan atau telah kita keluarkan, kelihatan di sana ternyata. Tuh. Jadi rahasia ini, orang yang dalam sakaratul maut mendekati ajalnya, di sana orang yang tidak pandai mengatur harta bendanya, kelihatan. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau bisa ya Allah, urungkan ajal saya ya Allah. Mau ngapain? Fa asaddaqu wa akum minas salihin, saya akan benar-benar bersedekah ya Allah, saya benar-benar bersedekah. Kenapa bersedekah? Agar saya termasuk orang soleh. Kenapa tidak menyebut sholat jamaah? Kenapa tidak menyebut haji? Kenapa tidak menyebut puasa dan yang lainnya? Sedekah yang disebut. Ternyata sedekah ini berkaitan tentang harta benda. Oleh sebab itu Nabi mengatakan, idza mata ibnu Adam, apabila anak Adam meninggal dunia, inqata amaluhu, amalnya akan terputus, illa min thalathatin, kecuali 3 dia tidak akan terputus. Dia tidak bisa beramal lagi. Pertama, shadaqatin jariyatin. Tuh dijelaskan, Nabi yang mentafsirkannya. Nabi yang menjelaskan tentang sedekah itu. Kita pengen sedekah. Ternyata Nabi menyebutkan sedekah itu akan yang diharapkan orang meninggal dunia, walaupun dia meninggal dunia, dia mengalir pahalanya. Alhamdulillah, masyarakat Nanggung fastabiqul khairat, membangun masjid. Ada yang beli keramik 1 meter, ada yang beli semen 1 kilo, ada yang beli bata, ada yang gabung beli besi, ada yang beli gabung aja sudah, yang penting buat masjid. Nah, jadilah masjid ini digunakan untuk sholat, digunakan untuk ngaji. Pahala orang sholat itu, pahala orang ngaji, pahala orang yang mengadakan acara keagamaan, Allah akan berikan kepada orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, seandainya dia meninggal dunia, tanpa dikurangi 1% pun pahalanya. Senang jamaah? Kita sembahyang mesa-mesa pahala itu 22 bang, bana ngaji Quran 1 huruf 10. Sholat berjamaah 27 derajat. Per orang itu dikasih. Kali berapa orang yang ada di masjid ini dikasih kita. Beruntung kita. Itu namanya saham akhirat, itu namanya. Walaupun kita sudah meninggal dunia, ternyata terus mengalir sedekah kita. Kan ente terpelit-pelit jamaah niki, lagu alhamdulillah pelungguh dan niki dengan pemurah nembe contohnya masjid jadi menandakan pelungguh dan niki orang-orang dermawan. Makanya orang kalau kita mau bersedekah itu jamaah tidak perlu nunggu diri kita kaya.
Ya, kalau mau sedekah tuh jangan nunggu kaya. Apa yang bisa kita sedekahkan, sedekahkan. Nunggu kaya kelamaan. Ya, ntar dikasih kekayaan nggak jadi nanti. Ada aja keperluannya nanti. Tuh, nasiu ke 2u jamaah. Sius ke dia apa terluwe jamaah. Siu. Ta bersedekah sekedi apa luwe. Akan jadi siu umpama lagu bukunya siu kali siu pira? 1 juta ya. Batis jelur dapat bersiu 1 juta langsung mau beli apa dah. Namun barang-barang jangan cuma okat sugih kane buah tembeli wah apa sih sugulang ya. Kalau kita sudah menafkahkan sebagian harta kita ke masjid, bukan panitia masjid membalas kebaikan ibu-ibu, bapak-bapak. Mau menyumbangkan harta kita di madrasah, bukan pimpinan madrasah itu akan membalas, akan memberikan upah, melainkan yang punya masjid, yang punya madrasah, yang punya dunia, yang punya segalanya, dialah Allah yang membalasnya. Kalau Allah sudah membalasnya, ya sudah, tenang saja. Min haitsu la yahtasib, gampang saja bagi Allah. Nabi Sulaiman saja diberikan kekuasaan menguasai dunia, bagaimana nikmatnya, itu Allah yang ngasih itu. Ya, bisa bicara sama binatang, punya kerajaan, semua dikuasai, Allah ngasih dia. Jadi gampang saja Allah ngasih kita. Makanya berharaplah karena Allah. Muntah berharap le makhluk ja barah nyesal lita tuh. Terakhir niki jamaah ngabang tutup nggih sekali. Nah, jadi harta niki, jadi harta yang kita keluarkan itu jamaah enggak usah khawatir, jangan diperhitungkan, ya enggak usah diingat, udah nanti Allah akan membalasnya. Kapan? Harta benda itu akan berbicara nanti pada hari kiamat. Tuh kata Imam Al-Ghazali dalam kitabnya. Ya, apa kata harta itu berbicara dia? Kita ditanya tentang harta benda kita, tenang, bagi orang yang menafkahkan hartanya dalam jalan Allah, dia akan bicara harta itu. Apa kata harta itu? Kuntu qalilan fakathartani, kuntu saghiran fakabbartani. Dulu jumlahku kecil sedikit, 1000 saya, tapi kau nafkahkan di jalan Allah. Sekarang uang itu bukan berubah menjadi uang itu berubah menjadi pahala. Sekarang saya menjadi besar, kata uang itu. Tidak berlaku lagi jual beli di akhirat, tidak berlaku uang, yang berlaku pahala. Itulah harta yang kita jalankan, nafkahkan di jalan Allah, walaupun sedikit, jadi besar dia nanti di akhirat kelak tuh. Apalagi banyak, ya. Kuntu faniyan fa abqaitani. Dulu aku di dunia rusak. Harap berdua kepeng tepung niki jamaah masih berlaku kepeng tepung no? Dari zaman Jepang. Uang itu setelah beberapa tahun berganti, dia tidak akan berlaku lagi. Fanian fa abqaitani. Sekarang waktu di dunia kau nafkahkan hartamu di jalan Allah, sekarang dia menjadi besar, akan menjadi selamanya. Dia tidak akan binasa harta itu. Fa abqaitani, engkau menjadikan saya kekal bersamamu, katanya tuh. Kunta harisi fal ansirtu harisuka. Dulu waktu di dunia engkau menjagaku, sekarang aku yang akan menjagamu, kata harta itu tuh. Makanya kata Nabi, tasaddaqu fa inna fi sadaqati fikakun minan nar. Bersedekahlah kita, bersedekahlah, karena dengan bersedekah itu akan menjadikan kita dilindungi dari siksa api neraka. Yang terakhir, pertanyaan terakhir nanti di akhirat, wa an jismihi fima ablahu. Jasad kita sekarang ditanya oleh Allah, apa yang pernah kita kerjakan sewaktu di dunia. Nah, ini hubungan kepada diri kita sendiri yang harus kita tahu jamaah. Jasad kita itu, kata Imam Al-Ghazali, akan ditanya ada 7 pertanyaan, ada 7 yang dipertanggungjawabkan. Jasmani kita ada 7 akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah tentang jasad ini.
Pertama mulut kita. Siapa kita ngasih kita mulut jamaah? Allah. Setelah Allah kasih kita mulut untuk apa jamaah? Untuk berkata-kata yang baik, untuk mengucap zikir. Makanya kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Bertutur kata yang baik, menenangkan hati saudaranya, bukan ghibah, bukan fitnah, bukan mengadu domba, bukan berkata-kata kotor. Aktsarul khataya bani adam fi lisanihi, tak naluwe dosa salah si tesugulan ni kejamah dengan ita sendiri dengan ucapan ta sila tak dijaga ya. Mungkin bermanfaat ucapan dan ini ucapan ya mesti bermanfaat. Sehingga bahasan Umar bin Khattab, "Man kathura kalamuhu kathura khata'uhu." Saisi siluwe rawasna dan kena rawasna genelui dosa salahna jamaah kana makin sila. Mata kita akan ditanya nanti, mulut kita ditanya, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim," surat Yasin. Nanti mulut kita dikunci. Kemudian mata kita dikasih oleh Allah, "Walahum a'yunun la yubsiruna biha." Tabiang kita mata, tabiang kita penggita dikasih penglihatan mata tidak mau melihat tanda kuasa Allah. Tuh. Ditanya nanti. Makanya jangan berusaha, jangan kita melihat hal yang haram, rendahkan pandangan kita. Kemudian telinga kita, "Walahum adhanun la yusma'una biha," dikasih telinga enggak mau dengar. Ini telinga juga yang ketiga, amanah dari Allah yang akan mewakili anggota badan kita, salah satunya yang akan bersaksi di hadapan Allah. Tangan kita, wa tukallimuna aydihim, surat Yasin lagi menyebutkan tangan kita juga akan berbicara. Kalau kita menulis, tulislah yang baik-baik. Enggak bisa menulis yang baik-baik, udah diem-diem, enggak usah nulis, daripada perpecah belahan di antara umat nanti. Itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat kelak. Kemudian kaki kita, wa arjulakum bima kanu yaksibun, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kaki kita juga nanti akan bersaksi kemana langkah kita. Kemudian perut kita juga yang keenam, kata Imam Al-Ghazali, perut kita juga amanah dari Allah. Apabila kita meminum sesuatu, makanlah makanan yang haram, yang baik, yang barakah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Allah perintahkan kita makan makanan yang baik dan halal. Jangan kita makan makanan yang haram. Jangan kita minum yang haram, karena nanti akan bersaksi perut kita nanti. Bukan daging babi saja haram, bukan minuman keras saja yang haram. Ya, daging kambing kalau kita ambil dari jalan haram, haram dia. Daging ayam kita ambil dari cara yang haram, haram dia. Air minum pun aqua yang kita ambil dari jalan yang haram dengan cara yang haram, haram dia. Tuh, perhatikan. Tuh. Kemudian kemaluan kita juga amanah dari Allah. Kita salurkan kemana? Laki-laki cinta sama perempuan boleh? Perempuan sayang sama laki-laki boleh? Boleh. Fitrah memang itu. Arab milih mama kanca mama ini, Nina kanca Nina. Dosa nggak normal namanya fitrah kita sebagai manusia. Agama melarang kita cinta sama perempuan, lagi perempuan saling mencintai, dilarang nggak? Nggak dilarang. Kalau sama-sama mau, ayo silakan masuk melalui pintu yang namanya nikah, pahala itu. Lalu kita salurkan di sana kemaluan kita, dapat pahala besar tuh jamaah. Selain itu, faman ibtagha ghayra dzalika faulaika humul adun. Selain daripada itu dia melampaui batas namanya itu. Nah, kemudian semuanya itu jamaah bergerak, tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, mata kita bergerak, mulut kita bergerak, telinga kita mendengar, semua jasad anggota badan ini jamaah. Ya, yang menggerakkannya apa jamaah? Siapa yang menggerakkannya? Sebelum kita menyebut Allah Subhanahu wa taala, hati kita yang menggerakkannya. Tuh.
Oleh sebab itu kata Imam Al-Ghazali, jaga hati kita, karena hati kita inilah yang akan menggerakkan semua anggota badan kita. Ya, inna fil jasadi mudghah, di jasad kita ada mudghah kata Nabi. Apabila baik mudghah itu, baik jasad kita. Apabila mudghah itu rusak jasad kita. Ala wahya al-qalbu, bukankah itu hati? Oleh sebab itu jaga hati kita jamaah. Datangnya kita ke masjid di sini jamaah, kaki kita berjalan, kaki kita tidak akan berjalan kecuali kan hati kita yang memerintahkan berjalan. Makanya apabila kita beramal, apabila kita bekerja, bekerjalah dengan sepelum hati kita, setulus hati kita. Kalau kita sholat dengan hati kita, ringan langkah kita. Namun masjid terbeban sembahyang je kerisangan terjuluk benar-benar deman tercinta kepada Allah. Namun temele bantu semeton jarinta, bantulah dia dengan hati kita. Semuanya itu dengan benar-benar dalam hati kita yang paling dalam. Insya Allah tidak menjadi beban jamaah itu. Makanya anggota badan kita ini mari kita gerakkan, perbaiki hati kita. Singkirkan dari sombong, singkirkan dari riya, singkirkan dari iri hati, karena tiga ini adalah yang membahayakan amal kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Keniki sujamaah. Nah, jadi 4 pertanyaan niki ke tersiapang solangan mangkin jamaah nggih. Tersiapang dengan mangkin insyaallah mentemile selamat je tau wah perjalanan ke mari kita jadikan tahun baru ini semakin meningkat amal kita, hubungan kita kepada Allah baik, hubungan kita sama manusia baik, kita dengan diri kita sendiri baik, insyaallah akan mendatangkan kebaikan. Apabila kita meninggal dunia dalam keadaan ampunan Allah, redha Allah, meninggal dunia dalam keadaan redha sama manusia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inilah perjalanan yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah taufiknya sehingga kita termasuk golongan hamba-hambanya yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, selamat di dunia, selamat di akhirat. Kita doakan kepada semua kedua orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, pasangan kita, tetangga kita, masyarakat kita, kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika wa ana asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada kata-kata yang khilaf, yang salah, mohon dimaafkan. Jikalau benar yang apa saya sampaikan niki dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiqul hidayah. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.